menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad, itulah hambanya Allah. Dia natunakan Muhammad sempaja, Nur Muhammad sempaja. Orang Bugis kata lagi itu nampak terdekat. Saya tidak. Yang penting paham. Karena itu saja. Tidak salah itu. Karena dari situ. Makanya orang dulu mengatakan begini. Ia tu Nabi pamulani hakiki pacapura di lahirannya. Benar. Karena Nabi yang pertama diciptakan Nabi Adam. Tapi ketika Rasulullah ditanya, kapan engkau menjadi rasul, menjadi nabi? Rasulullah mengatakan sebelum Adam diciptakan. Makanya ketika Nabi Adam itu di surga mau menikahi Hawa, maka sholawat adalah mahram. Dari situ kesolawatnya Nabi Adam cari itu, itulah yang menjadi nikah batin. Tapi saya tidak ajarkannya. Cari. Makanya Nabi Adam itu rindu sekali, mudah dilanda, nelusurutu Nabi tak, karena dia tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah. Di dalam surga dia merindukan wajah Rasulullah karena jauh sekali. Tapi Allah kabulkan doanya dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ketika dia melihat wajahnya secara fisik, dia ketemu Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Makanya ini kenapa Rasulullah itu dipertemukan ketika Nabi Adam meminta dengan membaca doa marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Makanya dia minta nigi pasirun tu iluekan untuk iman ketika namaku disebut di dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia cium ke hidungnya dan usapkan ke matanya 3 kali sambil membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Apa? Belum juga. Belum. Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Ada doa yang kedua itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pakai baru usapkan ke mata. Itu juga. Kalau masih tidak hafal itu pakai yang paling gampang. Kalau berwudu, ketika membasuh muka pada basuhan kedua jangan tutup mata. Buka, niatkan itu obat tutup mata. Ya kode obat tulai maka pakai mata Pak Ustaz. Pakai yang berikutnya. Apa? Ketika membaca Al-Quran, ketika dibaca dapat ayat yang membunyi Sami'un Basir, sehingga di situ letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu. Kemudian masukkan ke langit-langit, baru baca sholawat, tarik sampai ke kuping telinga, baru titis. Kalau sudah berdengung, baca la haula wala quwwata illa billah. Orang itu tidak akan buta dan tidak akan pulih hingga dia meninggal. Itu jadi. Kalau masih belum bisa, pakai yang terakhir. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar, selesai. Itu yang paling gampang. Yang biasa. Iya. Kayaknya saya sampaikan, orang yang membaca Al-Quran jangan pakai kacamata. Setelah mata mulai kabur, maka langsung berdoa. Ya Allah, terangkan dan kembalikan penglihatanku karena saya masih ingin membaca Al-Quran. Matanya akan kembali normal. Cuma kalau sudah pasang kacamata, maka dia akan kabur selamanya. Itu caranya supaya doa dijawab. Makanya orang dulu itu tidak buta matanya, tidak pakai kacamata. Ini cuma anak kita kadang baru SD sudah pakai kacamata gara-gara handphone. Ini bahaya juga. Kemudian apa mukjizat kelahiran Nabi? Saya bahas terlalu jauh. Yang pertama, ketika Rasulullah lahir tadi adalah tali pusarnya sudah tidak ada. Yang kedua adalah terhitam. Jadi Nabi itu sudah dihitam. Itu sudah bersih, sudah disunat pada saat dia lahir. Langsung itu alami. Ada orang seperti itu, ada beberapa diberikan istimewa. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu padam. Ini yang dicari ulama. Kenapa padam? Ternyata ada mukjizat yang keempat. Pojok Ka'bah itu ada suara yang keluar terdengar. Hanya orang-orang Arab yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu yang dengar. Di pojok pertama, ayat yang terdengar adalah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Iya na ayat nasa atau pandai dulu ayat si jejen dan minta. Kalau orang pindah rumah baru disuruh baca di pojok 4 rumahnya. Namun natunwa bitawi itu boleh ditonan dia. Itu berarti. Makanya orang tua dulu azan, ulama tidak azan. Kenapa azan? Menyembunyikan ayat itu. Karena kalau dia baca orang ambil ilmunya, tapi kalau dia azan orang tidak bertanya. Nah, ini kalau dipanggil acara syukuran pindah rumah, langsung 4 subuh baru ditengah. Kenapa azan 5 kali? Sebenarnya pemilik rumah juga dikasih tahu. Kalau kau tempat di rumahmu 5 kali kau azan, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi cuma pindah rumahnya azan, setelah tinggal tidak pernah azan lagi. Ini jadi kesalahan. Itu ilmunya orang tua gitu. Dan itu diajarkan langsung oleh ulama. Kayak saya tadi mengatakan, di sini kan ada pasar, dekat pasar. Iya tuh Pak, yang menahan rezeki itu kan di kitab Imam Sarmudi. Bahkan ada di kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang menahan rezeki itu yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sampai maghrib. Sesudah asar membiarkan jendela terbuka sampai maghrib. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasanya begitu. Kacamatanya dia gosokkan di bajunya, HP-nya dia gosokkan layarnya di baju, atau dia kasih bagi keringatnya. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Makanya kalau penjual-penjual jangan coba-coba lakukan itu. Yang paling banyak ibu-ibu kalau ambil kelas ada daunnya, dasternya dia tarik. Itu menolak rezeki 40 hari. Kemudian pakaian yang sudah dipakai dengan mau dicuci, kan dia seperti itu. Dibuka pakaian, besok mau dicuci, tapi dia gunakan sebagai lap dengan alasan mau dicuci besok. Jangan sekali-kali pakai baju itu untuk mencari rezeki, tidak bakalan berhasil. Itu sudah disampaikan para ulama. Jangan memotong buku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Dan jangan coba-coba memotong buku di dalam kamar, karena pasti tempati jin. Karena buku itu di bawahnya ada jin. Ketika bukunya lepas, jinnya tinggal. Itulah sehingga banyak rumah yang panas di tempat. Itu Rasul sudah sampaikan. Kalau potong buku mulai kanan, jadi telunjuk, jadi tengah, jadi manis, jadi kiri, baru jari, baru pindah ke kiri juga demikian. Kaki dari kanan langsung ke kiri. Kenapa? Supaya kita tidak kena penyakit kulit, termasuk pano dan oleh yang lain-lainnya. Itu obatnya. Makanya disunahkan bagi laki-laki mandi pada hari Jumat, berwudu sempurna baru potong kuku. Jangan potong kuku dulu baru mandi. Kenapa? Setiap kuku yang lepas dari tubuh kita dalam keadaan suci tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu ada di kitabnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Dunya. Ini kadang kita akan kebalikannya. Potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu kebalikan. Dan ilmunya itu sebenarnya ulama tidak begitu. Dia mencari penilaiannya. Makanya sering juga saya sampaikan, kalau makan sahur Pak, jangan makan sahur jam 3. Makan sahur itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut sahara. Wabil azharikum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu waktu. Makanya sahara itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut makan sahur. Artinya makan di waktu sahara. Itulah kenapa Nabi mengatakan akhirkan sahur. Jadi kalau mau makan sahur pas imsak, makan sahur. Yang paling bagus. Imsak itu kan belum masuk subuh ya. Tidak sama kalau disawi. Imsak itu pas azan subuh. Indonesia kasih pindah 10 menit. Imsak 10 menit sebelum masuk subuh. Makanya di situ waktu paling bagus makan sahur. Yang bilang baik tidak kenyang itu sedikit waktu gampang. Jam 2 malam makan 3 piring, tapi jangan niatkan sahur.
ditambahin obat. Dia rae, dia ambil kurma 1 biji karena kurma itu nanti jadi obat ke ganjil. Kalau tidak, ganjil tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Makanya kalau mau dapat ilmunya perhabari, saya kemarin sudah silaturahmi dengan beberapa Suriyatul Rasul, dia sampaikan, kopi kami nih Pak Ustaz, kalau orang minum tidak akan kerasukan jin. Itu hadis Bukhari Muslim, Pak. Minum kopi itu tidak akan jin, tidak akan mempengaruhi. Bahkan ada ulama mengatakan guna-guna pun tidak. Itu Bukhari Muslim kalau minum kopi, tapi bukan kopi sembarang. Bagaimana caranya? Ambil kopi biji, kemudian digoreng, beli kurma ajwa 7 biji, campur dengan itu. Karena hadisnya mengatakan siapa yang makan atau minum air kurma ajwa 7 biji setiap pagi, maka jin tidak akan masuk ke dalam tubuh. Jadi begitu caranya. Ini ilmunya. Itu kan dipakai. Kalau kita kan beli kopi baru diminum, wah tidak, bukan itu caranya. Jadi beli kopi yang masih bijinya ada, aja yang mulai pakai. Yang masih bundar itu, kemudian kita yang goreng, tambah ambil kurma ajwa 7 biji. Itu kan hadis Bukhari Muslim. Dicampurlah dengan kopi tadi, baru digoreng. Jadi setiap minum kopi tidak akan kerasukan jin, karena di situ ada 7 kurma ajwa di dalamnya. Itu ilmunya. Ini rahasianya para hamba. Tidak bisa kasih tahu. Tapi dia apa jual kopi jangan marah-marah ya. Wah ini Pak Ustaz dengan aku kopi tak wakil. Ini saya kasih tahu kepada ibu. Kemudian ini tadi 7. Makanya Kiai Halim Bangkalan Madura, salah satu ulama khos kita yang merupakan guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya sudah mengajarkan pada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Laqad ja'akum, yang laqad ja'akum ini disebut dengan ayat Al-Husn. Maka diurutkan simak atau kita. Kenapa? Ini ayat kalau orang baca Pak 9 kali, 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, maka yakin bahwa orang itu tidak akan mati. Itu di dalam tafsir As-Sawi. Imam As-Sawi sampaikan, ulama kita sudah buktikan itu. Ya nanti kata nak baca pun pure masa baca subuh tapi itu dia mati itu nadapi mengharibi. Ia kena pure masa baca mengharibi nak baca atau sudah sholat asar karena petang, sudah sholat asar atau maghrib, kemudian dia baca 7 kali, dia tidak akan mati hingga subuh. Maka tapi kalau ikut mati Ustaz, lalu baca. Iya. Karena itu jaminan. Itu ayat yang dipakai orang untuk apa lampai surga. Itu. Makanya kita simak atau lanjut. Karena 7 kali lagi Pak. Tafsir As-Sawi itu dalam Imam As-Sawi menyampaikan. Yang pertama dipanjangkan umur. Yang kedua tidak kena fitnah dunia. Ini yang banyak kena orang. Yang ketiga tidak akan mendapatkan musibah. 70 bala yang akan menimpa itu akan diangkat. Ya pada tas sedekah subuh lakukan. Karena sedekah ada 2 sedekah yang paling bagus. Sedekah Jumat yang disebut dengan sedekah Jumat, yang kedua sedekah subuh. Kenapa bagus Bos? Sedekah kan sama-sama lagi. Iya, sama-sama sedekah tapi ada waktu istimewa. Kenapa subuh istimewa? Bahkan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena di waktu subuh itu ketemu 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam masih ada. Malaikat penjaga siang sudah datang. Makanya jam 4 itu ayam bunyi karena di situ turun malaikat dan bayi-bayi pasti bangun karena dibangunkan oleh para malaikat. Makanya anak kita itu sebelum subuh pasti bangun. Kalau ada anak sebelum subuh tidak bangun, kasih bangun cepat. Karena kenapa? Bodoh nanti dia dosa. Tapi ibunya dia semarah, ini cepat sekali bangun. Kita berdoa, ini salah. Karena tidak tahu. Jadi penting. Makanya kenapa sholat subuh? Karena malaikat penjaga siang, dia malaikat jaga esok, angkanino. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Ketemulah 2 di waktu subuh ini. Makanya dikatakan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Ketika sedekah pada waktu itu 2 kelompok malaikat yang mendoakan.
itu yang sedekah subuh itu bagus. Ada juga yang mengakali, Pak Ustaz, saya sedekah subuh, niatkan saja. Satu kali saya sedekah 500.000 tapi 1 bulan, setiap tanggal 1. Daripada saya sedekah 5.000 setiap subuh. Lebih baik 1 kali saja. Saya bilang, pahalanya besar, tapi rugi dalam doa. Karena malaikat itu makhluk terhormat. Kalau kau sedekah, dia doakan. Kalau tidak, dia diam. Kan begitu. Sedekah subuh ini malaikat berdoa. Dia bilang istirahat 21 kali. Nanti 1 bulan berikutnya baru berdoa lagi. Selesai. Kita yang rugi. Makanya Nabi mengatakan amal yang paling disuka oleh Allah yang berkesinambungan. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Biar 2.000 yang penting rugi, malaikat capek. Sesekali bikin capek malaikat, Pak. Kata ayat kasih, berdoa lagi, kasih, resi, kasih lagi, kata jelingan, kasih lagi, kata moralitas, kasih lagi. Dia tak 1.000. Tidak malaikat dicatat lagi. Malaikat kan itu dalam hadis sampai dia lelah. Rasulullah mengatakan, bahkan malaikat itu mengeluh. Kalau belum selesai mencatat ya Rasul, dia melakukan lagi kebaikan. Belum selesai mencatat ya Allah, masih saya tulis ini pahalanya. Tapi dia melakukan lagi sampai dia capek. Malaikat saja, makhluk yang tidak terbatas itu bisa terbatas dengan pahala umatnya Rasulullah. Makanya kita sekte. Hanya sakit, waktu sekte, rakyat. Itu kan sekte apa? Hah? Itu tahu Pak, ini kalau temporan kalau bocah kok. Tidak, pokoknya diminta, tidak mau. Tapi memang begitu. Umatnya Rasul begitu. Jarang itu yang ambil semua paripurna. Jarang. Ada yang rajin sholat berjamaah tapi malas bersedekah. Ada yang rajin sedekah tapi malas berjamaah. Ada yang sombongnya berapa, sombongnya tapi banyak tetangganya tidak hubung sama dia. Ada juga yang tidak pernah didapat pakai sama pakai saudara tadi tapi bagus anaknya. Begitu saja nanti. Kayaknya Rasulullah itu akan memberikan kita syafaat. Maka bersyukurlah kita umat terakhir kata Nabi. Engkau adalah umatku yang terakhir, tidak lama dihisab di alam kubur. Umurmu juga tidak panjang-panjang karena saya sudah minta jangan kasih panjang umur umat. Makanya Nabi mengatakan itu desain hasadi wa hasadi mati baina sittina wa sab'in, hanya antara 60 dan 70. Jangan terlalu lama. Nanti dia terlalu lama dia melakukan dosa, banyak sekali dosanya. Makanya Pak, kalau umatnya Nabi Isa sampai 900 sampai 1.000 tahun. Ada umatnya Nabi Musa sampai 2000 tahun umurnya. Kalau bukan judi 2000 tahun berapa kali dia main judi? Kalau umatnya Nabi cuma 60 main judi Pak, paling tinggi 10 tahun. Kalau tidak bisa dilari kalau lewat dari situ. Dan makanya Nabi berdoa. Kamu ini penting. Dengarkan ini. Ini doanya Nabi yang bahaya. Karena orang tidak paham. Jangan biarkan umatku jauh darimu ya Allah. Ketika dia tidak datang dengan kenikmatan, maka panggil dia dalam keadaan kesusahan. Coba. Ada kepala apa di umatku manggil pelukui. Ia berkali dalih nari nalar, dalihnya susah. Coba. Makanya hati-hati dulu. Majelis taklim bisa kasih. Kalau tenang-tenang sama suaminya, nikmat datang silih berganti. Perbanyaklah sujud. Karena nama bela sempadan pasti akan datang musibah. Karena nanti dia minta kalau dia tidak datang kepadamu di saat kau beri nikmat, maka datangkan kesusahan supaya dia datang kepadamu. Karena Nabi tidak inginkan umatnya jauh dari Allah. Coba. Makanya berarti gue dia pemakannya disebut keluarga, suaminya sangat sayang, enak kehidupannya, rezekinya datang, usahakan tambah rajin ibadah, bangun tahajud, paksakan diri. Kenapa? Supaya kita terus dijaga dalam keadaan kesenangan. Tapi narik kode, maka tunggu pasti ada masalah. Makanya mereka tahu Pak, dia nak asal kerja tahajud, sisa saling pulang kayaknya nak motor. Karena gitu. Nanti selingkuh suaminya berkata subhanallah, 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 ya Allah. Hingga surah. Karena pada saat kau senang tidak sujud, maka Allah paksakan kau datang dalam keadaan susah. Karena Nabi minta jangan biarkan dia jauh dari dia. Makanya orang kemarin selalu mengatakan, walaupun saya mungkin di luar pendapat ini,
Dia mengatakan Palu diazab dengan adanya likuifaksi dengan gempa bumi. Saya mengatakan Palu dirahmati. Kenapa? Karena Nabi sudah janji 7 orang yang mati tidak akan diperiksa. Semua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang tertimpa bangunan. Yang kedua orang yang mati tenggelam. Orang yang ketiga orang yang mati karena tertimbun longsor. Semua yang mati tidak lepas dari 3 ini. Saya mengatakan pandangan mata kasar tidak mengatakan itu musibah, tapi umatnya Nabi diselamatkan di sini dengan kematian mati syahid. Makanya aku kata mati lampu selamat itu mati syahid. Cuma tahu lama makan akan atau logi foto dalam polisi nama di nama mati syahid. Kemudian mujizat Rasulullah ketika dia lahir, mulai dari api tadi di benua Faris padam, kemudian matanya sudah bercerah. Jadi makanya sunnah sebenarnya menggunakan cerah. Ibu-ibu, saya tanya, jangan dicoba-coba pindahkan alis. Jangan. Itu tubuh kita hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai, mata dipakai, bukan dimiliki. Suatu saat Allah akan ambil apa yang dipinjamkan. Kalau hak pakai berarti pinjaman. Kalau pinjaman jangan pernah rubah karena pemiliknya akan mati. Kan begitu. Kenapa orang yang pindahkan alis itu dilaknat? Karena kau rubah pinjaman Allah. Mati. Coba mereka keportunan nama kuratan apa atau mereka kesitu motor Romeo. Pasti marah. Apa begitu? Sama dengan alis yang lurus dikasih bengkok. Karena dia begitu. Lurus alisnya. Dia kasih bengkok lagi, cukur, kasih bengkok. Baru kasih spidol. Bila cantik Pak Ustaz kayak India, itu sudah akbar begitu. Iya, sudah akbar keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya tinggi, lidahnya lebar, mukanya lonjong, matanya bulat dan hitam, bulu matanya lentik. Kemudian alisnya tebal dan memang lagi naik karena pola matanya Arab. Kita orang Bugis. Tidak cek, ini membonco, ini apanya? Mata majika sadar cek, mata membonco, dicukur dikasih belok, mata pada mau sampah motor rotasi. Kayak model motor itu, makanya tidak cocok. Kecuali suami tak bilang aku suka sekali lihat perempuan yang naik alisnya satu turun satu tepat kan ya? Pakai di betul ya. Makanya dilarang dalam agama bu. Boleh mempercantik tapi jangan merubah. Itu agama mengatur. Ingat bu ya? Dia terbaru kan? Dari ibu. Alhamdulillah, cuma ibu besar yang baik. Yang menjadi stalin ini selamat karena sudah dengarkan ceramah bolak-balik. Insya Allah. Makanya pelihara itu, syukuri apa yang diberikan oleh Allah, karena di situ ada kenikmatan besar dan di situ Allah. Ajak terubah, kecuali suami yang minta ya, rumah. Bahaya juga kalau suami yang minta, nanti dia bertanggung jawab. Tapi jangan bisik-bisik suaminya, Pak. Minta hidup besok pindah ya. Tidak boleh. Makanya kalau gue sebenarnya itu enak. Dari pintu surga mana dia mau masuk? Dia pilih. Pintu surga semua terbuka. Kalau dia mampu lakukan. Apa? Mencari keridhaan suami. Kalau suaminya ridho, yang kedua dia jaga sholatnya, kemudian puasa, dan yang dia jaga adalah syahwat antara dua bibir dengan antara dua paha. Yang banyak sekarang ini perempuan bermasalah. Di TikTok itu kan banyak bermasalah. Sudah tua, ada di cucunya, sudah pakai gigi palsu, masuk ke kamar, pasang HP, nyalakan lampu, baru boy, aku tinggi banyak. Ini jadi masalah. Ketemu lagi muda yang tua sudah viral rambutnya sudah habis giginya viral lagi. Aku tinggi panjang. Ketemu dua orang. Bisa tak ciri berisi. Ini jadi masalah. Tadi
perempuan memang perlu dibimbing karena dia yang paling banyak bisa melenceng, potensinya besar. Apalagi sekarang luar biasa. Makanya saya selalu bilang, ibu-ibu jaga suaminya baik, servis dia dengan baik. Aja lalu apalagi menantinya. Kalau dia mau berangkat, angkat dia ke depan pintu, salami tangannya, cium, baru dia bukan. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Itu terdapat dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Tapi aku melo semua lakai ke jalan kalucan. Dia dulu yang kampung nanti akan musuh. Iya, inilah doa yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa. Ada dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah Taha pas pertengahan itu sampai ayat 39. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Itu yang dibaca orang cuma pasikarawat. Doa pasikarawat itu memang ada dalam hadis, tapi pada saat meletakkan tangan langsung baca. Sebelum dibaca, doa yang dibaca dalam hadis. Kemudian pada saat meletakkan baca ketika sudah menyentuh, dia dibaca. Apa lagi bu? Depan. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Kan dia jaga baik-baik suaminya. Dia itu biasa tuh sandaran ini tahu. Ulawan ini tahu. Motor ini tahu. Yang makopan aku lakai ini tahu ini. Nego pengalaman itu. Banyak pencuri suami sekarang. Banyak. Kenapa banyak? Karena perbandingan penduduk Indonesia sekarang 1:, ada mengatakan 7, mengatakan 9. Bayangkan menikah 1 berarti ada 7 yang menganggur. Inilah yang sering curi-curi suami. Dia tinggal ada janda. Dia janda itu mengatakan aku minum lakai. Tapi dia berkata dia berkata. Makanya servis dia baik-baik. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Apa? Kabar? Anggun di ruang tamu, pakaiannya selalu dia jaga. Gesit di dapur, tidak bunyi cangking dan jadi air panas. Seksi di kasur, tampil seksi ketika bersama dengan suami. Itulah yang menyenangkan suami. Tidak tahu loh? Jangan ditukar. Bahaya kalau ditukar. Kalau gesit di kasur, baru lagi ditanya suka ini yang bahaya. Nah laki-laki itu kalau naik syahwatnya setengah otaknya yang berfungsi. Memang itu di Jenderal Johari itu sudah dibahas. Laki-laki ketika syahwat naik maka otaknya tidak normal. Pasti itu. Maka kalau kau mau normalkan kasih cepat. Makanya biasa ditanya mau ke kantor, kantor. Mau ke pasar. Kenapa? Karena ada yang dia minta kita tidak kasih. Karena memang otaknya tidak normal. Makanya jangankan pejabat, ustaz pun ketika terpengaruh dengan itu pasti tidak beres. Iya. Kenapa? Karena memang secara manusia itu tidak bisa. Nabi Adam saja terpengaruh dengan godaan Hawa. Jelas-jelas Nabi. Makanya dia lalu kami mengatakan kok. Maka datang mati. Karena tanah darah ini kasih potongi Pak Ustaz. Aja. Kasih sama nih Pak Ustaz. Naik nanti nggak apa-apa Pak Ustaz sih. Ustaz itu bahaya. Kenapa? Pintar bertaubat. Pintar bertaubat. Nanti dan apa di orang tua aja Pak Ustaz. Ya bahaya orang tua. Kuningarannya dia sana, maka sholat. Maka datang lo anak muda di sana. Yang anak muda itu bahaya. Asal ini coba-coba. Makanya hati-hati. Makanya ibu servis suaminya baik-baik. Kita yang bikinkan makanan minuman setiap subuh Jumat pertama setiap bulan di awal bulan Muharram, maka adik kopinya mengikuti anak tahu. Malam Jumat pertama bacakan Inna Anzalnahu, baru letakkan sendok di tengah sampai berhenti berputar. Bacakan Inna A'tainakal Kautsar, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil berselawat. Dikata maupun diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa Aisyah saling mereka mengambil sisanya Nabi? Itu hanya waktu-waktu tertentu. Ini azimatnya wanita yang jarang dilakukan.
Makanya laki-laki kalau mau aman disuruh Jumat habis kopinya. Selamat. Ayo kalau Allahumma bina khalqik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid yang saudara Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi 5 maulid telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf Kesoseha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita petik hikmah dan kita ingin implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan yang salat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengakhiri acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kami mewakili daripada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih kepada Al Ustaz dalam menyampaikan hikmah Maulid kita pada siang hari ini.